Lalu sekarang apalagi yang tinggal pada kita? Udah capek gitu, apa hasilnya? Baru kemarin dulu saya ketemu dengan seorang anak Tuhan yang cerita di gereja kami, katanya Natal itu menghabiskan 300 juta sekali Natal. Baiklah, tapi hasilnya apa? Ya. Apalagi yang tinggal pada kita. Dan saya ingin kita sekali lagi melihat sedikit dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua dari ayat yang ke-8. Ini adalah peristiwa sesudah berita Natal, sesudah gembala-gembala mendengar apa yang malaikat Tuhan katakan. Saya baca dari ayat 15 saja ya, dari ayat 15. Dari Lukas pasal 2. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yesus sudah lahir. Kelahirannya sudah kita rayakan. Ada sukacita di sana, tapi ada juga duka cita di sana. Sukacita karena juru selamat kita sudah datang. Tapi duka cita kenapa juru selamat harus lahir di tempat yang begitu hina. Kita berpikir kalau sekarang dia datang ke rumah kita, pasti kita akan memberikan kamar kita yang terbaik bagi dia. Saya sering berkunjung ke beberapa tempat. Dan waktu saya menginap di rumah tuan rumah, dia memberikan kamarnya sendiri. Dia dengan istrinya ngongsi ke ruang tamu. Mereka gelar busa di sana. Dan izinkan saya tidur di kamar mereka. Kenapa? Karena mereka menghormati saya. Kita berpikir kalau seandainya Yesus sekarang datang ke rumah kita, dia mengetok pintu. Kita bukan hanya mengetok pintu, kita akan memberikan tempat yang terbaik bagi dia. Tetapi dia lahir tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak ada tempat untuk dia. Semua penginapan sudah penuh. Dan akhirnya dia hanya lahir di kandang binatang di palungan. Dan semua itu dia kerjakan karena dia mengasihi kita. Nah, kalau begitu saya pikir perlu di awal tahun ini kita berpikir apa yang mau kita kerjakan di sepanjang 2013 ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas kedatangannya ke dalam dunia. Amin. Kita berterima kasih atas pengorbanannya. Amin. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir tak layak kita ini, ya kan? Tidak layak kita ini untuk menerima anugerahnya. Tapi dia sudah berikan semuanya untuk kita. Ada juga orang tua yang mau berkorban untuk anaknya karena anaknya baik.
Ada juga orang tua yang mau habis-habisan, jual rumah, jual ladang, jual lembu, nyekolahkan anaknya. Karena anaknya rajin dan setia. Jadi harapan. Tapi tidak ada orang tua yang mau habis-habisan nyekolahkan anaknya yang nakal, yang melawan, yang keras kepala, yang narkoba, yang pergaulan kacau balau. Tidak ada orang yang mau berkorban untuk itu. Keadaan kita seperti itu di hadapan Tuhan. Tapi dia mau berkorban untuk kita. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan untuk mengutarakan ungkapan rasa terima kasih kita? Pengatakan bujur dah. Dari pengalaman gembala-gembala tadi, sesudah pengalaman perjumpaan mereka dengan malaikat tentang berita Natal, kita ingin melihat beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Di ayat 15 tadi, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, yang pertama yang mereka lakukan, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka santai-santai, mereka cepat berangkat. Artinya mereka tidak puas hanya mendengar. Saya yakin bahwa saudara banyak mendengar tentang belas kasihan Tuhan. Saudara banyak mendengar tentang kuasa Tuhan. Saudara banyak mendengar tentang mujizat Tuhan. Tapi jangan hanya puas mendengar. Kita harus belajar mengalami sendiri. Ada pengalaman pribadi yang lebih dalam dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan pribadi, bukan hubungan gereja. Di sana nanti tidak ditanya apa gereja Anda, pakai seragam apa tidak, Natal ikut kamkor apa tidak, udah berapa kali kamu dibaptis, siapa bapak Anda, siapa kakek Anda, nggak ditanya. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan pribadi. Itu maka saya sering berkata bahwa Tuhan tidak punya cucu. Tuhan cuma punya anak. Bapakku dulu orang percaya, dia anak Tuhan. Kalau gitu aku anak Tuhan. Kalau gitu aku cucu Tuhan. Kalau dia bapakku anak Tuhan, berarti aku cucu Tuhan. Anakku cicit Tuhan, begitu? Si Kaleb ente Tuhan. Tidak, Tuhan tidak punya cucu. Bapakku orang percaya, dia anak Tuhan. Aku orang percaya, aku anak Tuhan. Anakku orang percaya, dia anak Tuhan. Cucuku orang percaya, dia juga anak Tuhan. Kenapa? Karena semua orang hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan pribadi. Itu sebabnya perlu kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahasa Karo, lit penggeja penta. Pernah dua orang dari saksi Yehova datang ke tempat saya. Waktu itu kami masih tinggal di rumah bawah. Dia datang, dia menginjili saya. Dia bawa Alkitab. Dia terangkan, gini Pak, gini. Biasa kalau kita kan begini, gini. Dia nggak gini begini. Jago dia, gini. Kita tahu saksi Yehova aliran yang sesat, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pintar dia. Dan waktu aku menjauh dia, aku tidak cerita tentang ayat-ayat firman Tuhan. Aku tidak ceritakan menurut ini begini, menurut ini tidak. Aku mulai ceritakan pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Penggejapanku.
Dia nggak punya pengalaman pribadi. Dia hanya memiliki pengetahuan. Tapi waktu ditanya pada dia, apa pengalaman saudara? Apa yang saudara rasakan waktu saudara bersama-sama dengan Tuhan? Dia tidak punya pengalaman sama sekali. Gembala-gembala mereka tidak puas mendengar tentang kelahiran Yesus. Mereka ingin melihat, mereka ingin mengalami secara pribadi. Itu sebabnya mereka rela meninggalkan domba-dombanya. Nggak dipikirkannya dombanya. Karena dia ingin punya pengalaman. Jadi bukan, oh kata malaikat Yesus sudah lahir. Katanya. Pernah dengar orang buta nyanyi? Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, naik turun di atas awan katanya. Orang bilang, kok pakai katanya? Karena aku nggak pernah lihat katanya. Orang-orang Farisi mereka tahu tentang Tuhan. Orang-orang Farisi mereka ngerti tentang firman Tuhan, tapi tak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu mengubah hidup kita. Jadi kalau kita lihat seseorang, kita tahu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau tidak. Dari mana kita tahu? Dari hidupnya yang berubah apa tidak? Kita buka di sini kelas M3 ya. Nanti bulan Februari kita mulai lagi. Sesudah kita libur nih. Bulan 2 kita bikin lagi. Setiap saudara-saudara yang belum pernah ikut pemuritan M3, ayo ikut. Belajar 14 pelajaran di situ. Tiap minggu selesai ibadah, istirahat sebentar, masuk M3. Nah, kalau dia sudah mengikuti satu angkatan, hidupnya belum berubah, ikut lagi. Ikut angkatan kedua, nggak berubah, ikut lagi. Berapa angkatan dia perlu ikut? Sampai berubah. Ada orang 7 kali ikut baru berubah. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan selalu ditunjukkan dengan tanda-tanda di mana kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Orang Farisi yang ngerti firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, tidak pernah mengalami perubahan. Itu sebabnya biarpun mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu tentang Tuhan, mereka berdoa, mereka puasa, tapi hidup mereka terus dalam ketamakan, hidup mereka terus dalam kebencian. Hidup mereka terus dalam tipu daya. Sampai Tuhan marah, mereka jualan di rumah Tuhan. Jual lembu. Jual kambing, domba, merpati. Kenapa Tuhan marah? Bukankah firman Tuhan yang berkata, kalau kamu datang ke rumah Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Kalau kaya bawalah lembu, kalau sedang-sedang bawalah domba, kalau miskin bawalah burung tekukur. Lalu kenapa Yesus marah waktu ada orang jualan? Karena Yesus tidak suruh orang di situ jualan untuk mencari keuntungan. Orang-orang Farisi mereka izinkan semua karena mereka tamak dengan uang, hatinya penuh kebencian sampai dia mau membunuh Yesus. Tidak pernah ada perubahan terjadi dalam hidup mereka. Tapi bandingkan dengan Paulus. Paulus itu sebelum namanya Paulus, namanya Saulus. Sesudah dia berjumpa dengan Yesus, namanya berubah menjadi Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 9. Diterangkan pengalamannya. Aku baca ayat 1 dari Kisah Rasul pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus
Ini manusia yang belum berubah tadi, manusia lama itu. Berkobar-kobar hati Saulus. Saudara mau memiliki hati yang berkobar-kobar? Amin. Sementara berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saudara mau hatimu berkobar-kobar? Perlu berkobar-kobar, tapi untuk hal yang baik. Amin. Untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan, beribadah, memenangkan jiwa. Itu perlu berkobar-kobar. Tapi Saulus dulu hatinya berkobar-kobar, mengancam membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tujuannya menangkap orang-orang percaya, memenjarakannya. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ada cahaya. Ayat 4, dia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ada suara. Saulus bingung karena dia merasa dia pergi ke Damsyik menangkap orang-orang Kristen. Itu kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan bilang, kenapa kau menganiaya aku? Di ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Disitulah Paulus ketemu dengan Tuhan. Sejak itu hidupnya berbeda. Sejak itu hidupnya tidak sama lagi. Hatinya masih berkobar-kobar. Tapi dulu berkobar-kobar untuk membunuh. Tapi kemudian hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Di ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya di atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang berbeda. Waktu aku diminta membuat disertasi untuk gelar doktor, aku tulis judulnya Api yang Tak Pernah Padam. Karena sejak tahun 1967, waktu seorang hamba Tuhan dia menumpangkan tangan di atas kepalaku dan dia bernubuat, nanti satu hari engkau akan jadi hamba Tuhan. Aku merasa ada api yang membakar hatiku. Dan sejak itu, api itu sampai hari ini belum padam. Paulus, pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan membuat hatinya tetap menyala-nyala. Tapi menyalanya beda. Dulu untuk hal-hal yang tidak baik, sekarang untuk melayani Tuhan. Jadi sesudah habis Natal yang pertama, kita semua perlu memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tiap hari kita ketemu Tuhan. Tiap hari
Kita fellowship dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh gembala itu? Mereka menceritakan kesaksian. Mereka menceritakan pengalaman hidup mereka. Di ayat 17, masih di Lukas pasal 2, ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Baru-baru ini ada Natal di Brastagi. Lalu satu orang pendeta memberikan kata sambutan. Katanya, sekarang tidak perlu lagi memberitakan Injil. Karena semua manusia di dunia ini sudah mendengar tentang Yesus. Katanya. Bodoh kali orang itu. Kalau semua orang sudah mendengar, Yesus sudah datang. Karena Matius 24 ayat 14 katakan sesudah semua berita Injil ini disampaikan kepada semua orang, maka Yesus akan datang. Kenapa Yesus belum datang? Karena masih ada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil. Injil tetap harus diberitakan. Waktu Yesus memberikan amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Sampai kapan itu berlaku? Itu terus berlaku sampai dia datang kembali untuk yang kedua kali. Gembala-gembala orang yang pintar? Bukan. Mereka orang-orang yang sangat sederhana. Itu maka mereka jadi gembala. Kalau mereka orang yang pintar, mereka nggak jadi gembala. Kalau di sini ya permakan, terpaula. Ada jahe-jahe, kalau jahe-jahe regambir. Kalau hari Jumat pergi kamu ke Simbolangin. Banyak istilah orang jual gambir. Cuma ada lagu 3 bagi 3 Simbolangin mereda. Tiga Simbolangin mereda, 3 gambar perira. Dari mana orang bawa gambir? Mereka kerjakan di mana? Di pik-pik. Kampungnya jauh di sana. Kenapa mereka regambir di sana? Nggak ada kerjaan yang lain lagi. Kemana pun nggak ada. Ya udah. Begitulah orang-orang ini. Mereka hanya jadi gembala. Mereka bukan orang yang pintar. Tapi ternyata sebodoh-bodoh mereka, biarpun mereka bukan orang yang pintar, mereka bisa bersaksi. Mereka bisa menceritakan tentang apa yang mereka alami. Kalau mereka bisa, aku percaya saudara juga bisa. Sampai dicatat di Lukas pasal 2, sampai orang terheran-heran. Heran bukan melihat mereka, tidak. Heran melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang aku yakin saudara juga dalam hidupmu sudah alami. Saya percaya semua yang ada di ruangan ini pasti memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pasti. Bagaimana Tuhan menghibur saudara. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Bagaimana Tuhan membuat jalan keluar pada waktu rasanya tak ada jalan keluar. Persoalannya sekarang bedanya orang gembala dengan saudara. Gembala mau menceritakan apa yang mereka alami. Mereka ceritakan kepada orang yang lain. Saya yakin
Kalau saudara mau meluangkan waktu saudara, tidak usah banyak, 1 jam saja seminggu. 1 jam saja seminggu. Buat satu komitmen hari apa kira-kira yang tidak begitu pijet, tidak begitu banyak kerjaan. Bisa Minggu sore atau Sabtu, sediakan 1 jam aja. Ketemu siapa aja. Lewat ladang nampak orang jongkok-jongkok makan sirih di situ, duduk sampingnya. Ceritakan pengalaman saudara tentang cinta Tuhan, 1 jam aja. Kalau seminggu sekali, setahun berarti saudara sudah ketemu dengan 52 orang. Aku yakin dari 52 orang itu, kalau 10% saja yang hatinya dibuka oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, berarti saudara bisa memenangkan 5 orang untuk Tuhan dalam waktu 1 tahun. Ya aku nggak pandai. Gembala-gembala pandai. Nggak ada ongkosku. Gembala-gembala ada ongkosnya. Aku nggak fasilitas. Gembala-gembala dia. Kerjaan kita cuma menceritakan apa yang sudah kita alami. Dan bisa saja dari kesaksian saudara, Roh Kudus bisa memakai kesaksian itu untuk mengubah hati orang. Ketemu orang, rukurlah kami teman, bilang aja bisa bikin dia bertobat. Woi, pulang dia, mau tidur dia. Ku ingat tadi mama saya bilang rukurlah kami, apa maksudnya itu? Tidur dia sepanjang malam, rukurlah kami. Karena dipakai Roh Kudus ya kan, rukurlah kami. Besok datang dia ke rumah itu, apa maksud itu semalam katanya. Di Yohanes pasal 4 kita ketemu dengan seorang wanita yang aku yakin di sini hidupnya tidak ada satu orang pun di sini yang hidupnya lebih buruk dari dia. Begitu buruk hidupnya sampai bergaul sama orang banyak pun dia nggak berani. Orang lain pagi, sore ke sumur, ke pancuran, dia nggak siang-siang karena siang nggak ada orang. Takut dia ketemu orang. Kenapa? Hidupnya kacau balau, nggak pernah puas. Asal nampaknya laki-laki, digodanya. Hidup samanya seminggu, tinggalkannya. Kayak bupati di Garut itu ya kan. Kawin dia, berkawin, pergi diceraikannya pakai SMS. Ya kan? Itu yang laki-laki menceraikan yang perempuan. Tapi Yohanes pasal 4 itu perempuan menceraikan laki-laki. Kuceraikan kau katanya. Cari lagi, kuceraikan kau. Ceraikan kau. Udah 5 diceraikannya. Yang sama dia sekarang yang ke-6. Itu pun bukan suaminya, artinya suami orang. Hidupnya begitu jelek, begitu kacau balau. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, orang yang ke-7. Angka sempurna. Dia ketemu dengan Yesus.
Lalu waktu dia ketemu dengan Yesus, dia ngobrol dengan Yesus, hatinya sama dengan Saulus yang ketemu dengan Yesus tadi. Hatinya berkobar-kobar, nggak tahan dia. Ada di rumah teko yang kalau kamu masak air udah mendidih. Teko nih, masak air mendidih. Apa yang terjadi? Tutupnya keltok. Terus dari mulutnya, udah kok kenceng, bilang sama dia. Jangan ribut. Nggak peduli dia, ribut dia terus. Ya kan, keltok. Fiu. Jangan ribut. Keltok. Kenapa? Kena mendidih dia, nggak tahan dia. Begitulah wanita Samaria itu. Nggak tahan dia. Wah, ini perjumpaan dengan Yesus membuat dia nggak tahan. Di ayat 28 dari Yohanes pasal 4, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Tadi dia datang ke sumur untuk ambil air, sekarang dia nggak peduli lagi dengan tempayannya. Dia meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Tadinya dia nggak berani kan ketemu orang, sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata perjumpaan dengan Yesus membuat hidupnya berubah. Dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Kalau ada perempuan seperti begini, dia kawin cerai. Udah 5 diceraikannya, yang ke-6 pun bukan suaminya, lalu dia bersaksi kepada kita tentang cinta Tuhan. Apa kita bilang? Yo, tual nako kan. Itu menurut pikiran kita. Menurut pikiran kita gitu. Tapi nggak peduli bagaimanapun keadaan saudara. Sama seperti wanita Samaria, bagaimanapun jeleknya keadaannya, kalau dia menceritakan tentang perjumpaannya dengan Tuhan, maka Tuhan bisa menggunakan kesaksiannya itu. Karena bagi Roh Kudus tidak ada sesuatu yang sulit. Dia bilang apa? Ayat 29. Dia nggak bilang menurut Yohanes pasal ini. Dia nggak bilang menurut teologi begini. Enggak. Di ayat 29. Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dalam pikiran kita, kalau orang seperti itu mengajak orang, kan gak mau orang datang. Tapi ternyata kalau kita berani melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita, Tuhan bisa memakai. Tuhan bisa memakai apapun. Lagi kerja kami ladang sama Arandu. Gelbek kain guna rekur picet kai kami teman rendai muji Tuhan. Karena biarpun kerja di ladang hatiku senang. Kok bisa? Karena ada Yesus di hati. Ngomong apa aja, seadanya aja. Roh Kudus bisa. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus mengurapi kata-kata kita. Dan itu bisa mengubah hidup orang yang lain. Buktinya banyak orang datang pada Yesus. Tugas kita kan cuma bawa orang pada Yesus. Sama dengan tugas saya. Tugas saya apa? Tugas saya memberitakan firman Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku mau memberitakan firman Tuhan. Tuhan mau sampaikan apa? Apa yang harus aku sampaikan? Tuhan taruh di hatiku.
satu berita untuk disampaikan. Kusampaikan, tugasku kan cuma ya udah kusampaikan, sebentar lagi 10 menit lagi selesai, tugasku selesai. Lalu waktu aku selesai, aku bilang amin, aku turun. Saudara pulang ke rumah, siapa lagi yang bekerja? Roh Kudus. Dia akan bekerja di hati saudara. Benih yang sudah aku taburkan akan disiram oleh Roh Kudus, akan dibuat oleh Roh Kudus supaya dia tumbuh, supaya dia menghasilkan buah. Waktu orang-orang ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Yesus berkuasa. Di ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Kenapa? Kenapa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Bagaimana kalau kita dipanggil ke pengadilan jadi saksi? Kamu jadi saksi? Iya, Pak. Kamu lihat peristiwanya? Tidak. Jadi kok kamu cerita katanya, aku dengar-dengar. Kamu nggak boleh jadi saksi karena nggak mengalami sendiri. Ia bersaksi. Apa yang dia saksikan, apa yang dia alami, dia berkata, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Hanya itu. Dan itu mengakibatkan banyak orang percaya. Aku rindu saudara-saudara tahun 2013 diberkati oleh Tuhan. Aku rindu saudara diberkati oleh Tuhan secara jasmani, kesehatan, rumah tangga, ekonomi, anak-anak Anda semua diberkati oleh Tuhan jadi anak-anak yang baik. Tetapi aku juga rindu saudara diberkati secara rohani. Aku berdoa supaya saudara kaya secara jasmani. Tetapi aku juga berdoa saudara kaya dalam hal-hal rohani. Aku berdoa supaya saudara mendapatkan banyak dalam hidup ini. Tapi aku juga berdoa supaya saudara mendapat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kesaksian saudara. Karena firman Allah katakan iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran dari firman Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak mendengar, kata Roma pasal 10. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi perlu ada yang memberitakan. Siapa? Tunggu pendeta? Bukan. Jadi perlu pemberitaan Injil yang cepat. Perjumpaan pribadi, saksi. Ayo kita jadikan tahun 2013 tahun di mana kita memenangkan banyak jiwa. Amin. Beri waktu sedikit aja. Satu hari 24 jam. 7 hari berapa jam itu? Aku nggak tahu berapa itu ya. Tunggu ya, aku lihat kalkulatorku dulu ini. 24 kali 7 sama dengan 168 jam. Seminggu. 168 jam. 168 jam itu kamu pakai tidur. Itu kalau 8 kali 7 tidur 56 jam. Tidur. Kerja juga segitu.
kurang lebih. Hidup ini kira-kira kan begitu. 8 jam tidur, 8 jam kerja. Orang kantor itu kan gitu, masuk jam 8, pulang jam 5, siang istirahat 1 jam, 8 jam. 8 jam lagi baca koran, manbelau, cikura, redakan, reading. ini. Sekarang pertanyaannya, dari 100 berapa tadi? 168 jam itu, apakah terlalu mubazir kalau saudara berikan 1 jam? Ya Tuhan, aku mau berikan untuk Tuhan 1 jam untuk bersaksi. Nggak berani sendiri, cari teman 1 orang atau 2 orang, silakan. Pokoknya Injil harus diberitakan, karena tanpa memberitakan Injil sulit orang bisa berubah. Tapi waktu kita memberitakan Injil, bisa orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti orang-orang di Samaria, satu kota dimenangkan gara-gara perempuan yang laraurat. Yang terakhir, yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus membuat fokus hidup mereka berubah. Itu dikatakan di ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Fokus mereka sekarang memuji, memuliakan Allah. Apakah saudara punya cita-cita di tahun 2013? Apakah saudara punya satu rencana, aku mau 2013 ini begini. Oke, silakan aja, silakan. Tapi aku berharap bahwa apapun cita-cita saudara itu harus dilandaskan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dasarkan semuanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka saudara pasti akan menikmati damai sejahtera dan sukacita di sepanjang tahun ini. Bagaimana bisa memuliakan Tuhan? Lakukanlah itu. Belajar jadi orang Kristen yang tidak mudah lagi bersungut-sungut. Lagi ya bagi Yokurta, gengkan. Tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang ingin membuat kita tidak sabar. Belajar bersyukur pada Tuhan. Tanggal 31 malam. Ada bibi meninggal. Orang jarang udah. Jadi jam 5:30 aku ke situ dulu. Lalu sekitar 7:30 kami permisi karena kami mau kemari, ya. Ada acara di sini. Kami mau kemari. Jalan macet semua. Dia sengaja aku tinggalkan mobil di rumah. Aku jalan ke rumahnya belakang kantor pos di Brastagi. Pikiranku berarti jam 8 bisalah sampai aku di komplek. Sampai aku di rumah. Ada mobil berhenti di depan rumah. Membuat mobilku nggak bisa keluar. Karena restoran banyak orang makan. Ya udahlah, sabarlah aku. Nunggu orang siap makan. Kalau gesernya mobilnya kan bisa keluar mobilku, kupikir. Sengaja aku berdiri di depan restoran itu, gini kulihat orang, supaya kalau dilihatnya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus udah hampir 1 jam aku berdiri situ, nggak siap-siap makannya.
Ya Tuhan, aku ada acara aku ini di komplek. Tapi aku belajar, tidak bersungut-sungut. Aku belajar bersyukur. Aku berkata di hatiku, Tuhan, aku lagi belajar apa ini? Tuhan bilang, belajar kesabaran. Oke Tuhan, aku belajar sabar. Udah sampai 1 jam. Udah sampai 8:30. Belum selesai. Akhirnya ke dalam lah aku. Pak, mobil Bapak BK ini bukan. Bapak, mobil Bapak BK ini bukan. Mobil Bapak BK ini bukan. Semua yang di dalam kutanya, semua bilang bukan. Berarti itu mobil orang lain. Yang makan di sana, di luar. Di pasar kaget dia makan. Mobilnya ditaruhnya depan pintu rumahku. Kalau di pasar kaget dia makan, siapa yang kita cari? Kenapa Tuhan luaskan mobilnya, diberhentikannya di depan rumahku? Untuk mengajar kita di dalam kesabaran. Jam 9 lewat baru orangnya datang. Mau keluar ya Pak? Karena udah kubuka pintu, mobilnya udah kumundurin separuh. Supaya tahu dia bahwa aku mau keluar gitu. Oh mau keluar ya Pak? Ya. Iya Pak, iya Pak. Senyum, iya Pak, iya Pak. Oh sebentar ya Pak. Iya ya Pak, iya Pak, iya Pak. Aku bilang. Ayolah tahun baru ini belajar. Meskipun banyak masalah dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, belajar kita kesabaran di situ. So, waktu kita sabar menghadapi masalah-masalah, bukannya bersungut-sungut, maka di situ kita memuliakan Tuhan. Di situ kita menyembah Tuhan. Belajar selalu berbicara positif. Aku bagai kina. Jangan aku berikan bagai kamu. Kayak api disiram bensin. Belajar berbicara positif. Puji Tuhan, haleluya. Muliakan dia dengan tutur kata kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu, kata firman Tuhan. Muliakan Tuhan melalui keluargamu, kata Tuhan. Keluarga adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Dan orang-orang juga lihat keluarga kita. Tanyalah ibu gembala. Bagaimana saya sering menjengkelkan dia. Tanya saya, sama. Lalu kalau kami bertengkar, apa yang terjadi? Mau cerita apa kepada saudara? Di sini untung, di sini karena pemimpin pujian, ada singer, itu beda ya dengan yang khotbah. Ada gereja GPDI juga di daerah Humbang Hasundutan. Itu tiap minggu yang memimpin pujian adalah ibu gembala dan yang khotbah ada gembala. Jadi jemaat-jemaat sudah tahu gembala suami istri bertengkar hari itu apa tidak bisa diketahui. Dari mana? Kalau suami yang memimpin pujian dari awal sampai akhir berarti tadi mereka bertengkar. Muliakan Tuhan melalui keluarga. Muliakan Tuhan melalui ibadah kita. Lakukan sesuatu. Saya berharap hari ini, minggu pertama di tahun 2013, kita buat satu janji di hati kita. Nggak usah ku ajarin kamu apa yang perlu kamu lakukan. Tapi buatlah, ya Tuhan, di tahun 2013 ini aku mau lakukan ini.